Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11? Semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teknik kultur jaringan. Apa sih yang dimaksud dengan kultur jaringan itu? Kultur jaringan adalah cara perbanyakan tanaman secara in vitro dengan cara mengisolasi bagian-bagian seperti sel, jaringan, organ tumbuhan, serta menumbuhkannya pada medium buatan secara aseptik atau steril, agar bagian-bagian tumbuhan tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi individu baru atau tanaman lengkap. Nah, di sini ada dua sifat dari sel tumbuhan yang menjadi dasar pelaksanaan teknik kultur jaringan ini. Apa saja sifat itu? Yang pertama adalah sifat autonom, yang kedua adalah sifat totipotensi. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan sifat autonom? Iya, jadi sifat autonom adalah kemampuan sel tumbuhan yang dapat mengatur aktivitasnya sendiri. Sedangkan totipotensi itu adalah kemampuan sel tumbuhan untuk dapat beregenerasi menjadi individu baru. Apa tujuan dari teknik kultur jaringan ini? Tujuannya yaitu menghasilkan tanaman dalam jumlah besar di lahan yang tidak terlalu luas dan dalam jangka waktu yang singkat. Tujuan yang berikutnya yaitu menghasilkan tanaman yang bebas penyakit karena dilakukan dengan sterilisasi tadi, antiseptik tadi. Yang ketiga yaitu untuk melestarikan tanaman langka. Yang keempat, untuk mempertahankan sifat-sifat tanaman induk. Yang kelima, ini bisa menghasilkan varietas tanaman baru. Berikutnya yaitu macam-macam teknik kultur jaringan. Ini ada 5. Yang pertama yaitu kultur meristem, kedua kultur kloroplas, yang ketiga kultur polen atau anter, yang keempat kultur spora, dan yang kelima adalah kultur fusi protoplasma. Nah, mari satu persatu kita pelajari. Apa yang dimaksud dengan kultur meristem? Kultur meristem ini eksplan yang digunakan ini berupa jaringan meristem. Ya, apa itu eksplan? Ya, eksplan itu adalah bagian dari tanaman yang digunakan untuk kultur jaringan tadi. Ya, bisa diambil dari selnya, dari jaringan, ataupun dari organ tumbuhan tadi. Untuk kultur kloroplas, ini eksplan yang digunakan berupa jaringan kloroplas. Kultur polen, eksplan yang digunakan berupa serbuk sari atau benang sarinya. Kultur spora, ini eksplan yang digunakan berupa spora. Ini pada tumbuhan apa? Ya, betul, pada tumbuhan paku dan juga lumut ini. Terus yang kelima, fusi protoplasma, ini eksplan yang digunakan adalah protoplasmanya.
Tahapan-tahapan pada kultur jaringan ada 4 tahap. Yang pertama yaitu persiapan dan sterilisasi, kedua inokulasi, ketiga subkultur, keempat aklimatisasi. Nah, pada persiapan dan sterilisasi ini yang dilakukan yaitu pembuatan medium kultur dan sterilisasi alat dan eksplan. Ya, jadi di sini ini membuat media tanam. Media tanam ini terdiri dari garam-garam mineral, kemudian vitamin, hormon, dan juga ditambahkan sebagai bahan tambahan yaitu agar-agar dan juga gula. Kemudian untuk sterilisasi alat, jadi sebelum digunakan untuk kultur jaringan tadi, alat-alat itu harus disterilisasi terlebih dahulu. Ini biasanya dimasukkan ke pemanasan dalam autoclave ya, menggunakan alkohol untuk alat ini. Sedangkan untuk sterilisasi eksplan ini menggunakan etanol, bisa juga dengan larutan kaporit, pemutih pakaian, ya itu. Terus tahap berikutnya yaitu inokulasi. Inokulasi ini adalah penanaman eksplan dalam ruangan tertutup dan steril. Ya, ini biasanya dilakukan di dalam laminar, ya, jadi ruangan khusus. Terus yang berikutnya subkultur, ini pemindahan eksplan yang telah tumbuh ke medium baru. Jadi kalau jaringan eksplan yang kita gunakan tadi itu sudah mulai tumbuh kayak akar gitu, itu namanya kalus, yaitu perlu dipindahkan ke medium yang baru sampai bisa tumbuh tanaman penuh. Ya, kemudian proses yang terakhir yaitu aklimatisasi. Di sini penyesuaian plantlet dengan lingkungan baru sebelum dipindah ke lahan tanam. Plantlet ini adalah tanaman yang sudah jadi tadi, ya, sudah lengkap, wujud tanaman lengkap. Ya, jadi itu tadi prosesnya. Kemudian ini kelebihan teknik kultur jaringan yaitu dapat menghasilkan bibit tanaman jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat, tidak memerlukan tempat yang luas, tidak bergantung pada musim, bibit bersifat identik dengan induknya. Ada kelebihan dan ada juga kekurangannya. Kekurangannya yaitu tahu kerugiannya, memerlukan biaya yang besar, memerlukan tenaga ahli, dan memerlukan aklimatisasi ke lingkungan luar. Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.